ini saya ingin mencoba masuk kembali ke akar-akarnya. Kalau ada konflik ada dua belah pihak. Terus dalam hal ini pihaknya itu satu biasanya perusahaan, satu penduduk setempat. Terus Pak Andri diundang untuk melihat, mengakses, kemudian mengatasi. Nah, penempatan Pak Andri itu sebagai orang yang dipanggil oleh perusahaan itu otomatis akan memberikan Anda tugas untuk meraih kepercayaan penduduk setempat. Itu bagaimana caranya gitu tuh untuk dipercaya mereka? Oh, ya itu tadi selain bahwa mereka penduduk memiliki terbuka begitu terhadap orang baru, itu juga memang kita harus bisa menempatkan diri dalam situasi itu, Pak. Misalnya apakah pertama kita harus bersama dengan tim perusahaan ataukah kita harus datang sendiri berkunjung ke mereka, kemudian membangun trust begitu. Nah itu penting juga di situ. Kemudian seringkali perusahaan juga sama sekali belum ke sana, jadi sama-sama orang baru begitu. Dari nol aja gitu ya. Ya, seringkali begitu. Kalau begitu sebetulnya lebih mudah soalnya. Tapi suatu izin diberikan biasanya sudah ada informasi terdahulu kepada elit lokal misalnya, kemudian jadi muncul di situ apakah menolak atau menerima terhadap izin tersebut. Nah itu biasanya sudah menimbulkan reaksi di masyarakat. Begitu. Masyarakat lokalnya ada kesempatan bersuara mengenai apa mereka menerima atau tidak investor di wilayah itu. Dalam kaitan dengan pemerintah sebetulnya komunikasinya tidak berjalan dengan baik, pemerintah lokal. Artinya korbannya dua belah pihak, perusahaan dan masyarakat. Begitu. Seringkali pemerintah lokal dia mengeluarkan izin lokasi misalnya di suatu kebun itu dia tidak perhatikan di situ ada warga, di situ ada permukiman yang padat begitu. Dia gariskan saja di situ, diminta perusahaan di situ. Tentu saja ini akan mengundang konflik karena wilayah itu sudah ada pemiliknya sebetulnya. Begitu. Tapi tidak ada masyarakat adat yang secara mutlak menolak kehadiran perusahaan karena itu tanah sebetulnya telah dirampas dari sejarah kepemilikan mereka. Ada nggak debat fundamental mengenai hak-hak dasar, hak tenur terhadap hutan, terhadap tanah? Pernah menjumpai yang begitu tidak? Pada saat itu sebetulnya kedua pihak mengakui, Pak, perusahaan mengakui bahwa memang ada hak di situ, ada alas hak di situ. Masyarakat juga tahu haknya di mana. Jadi yang terjadi biasanya bicara baik-baik, begitu. Berbeda misalnya dengan Orde Baru ya, begitu digariskan di Jakarta, begitulah di lapangan. Kalau tidak ditangkap ke Kodim begitu. Oh, ada perbedaan jadi. Ya, ya. Seringkali cerita yang kita terima justru cerita-cerita masa Orde Baru begitu, Pak. Yang menimbulkan antipati memang di dalam masyarakat dan wajar saja karena kemudian orang ditangkap dan dipukuli kan. Dan pengertian orang mengenai pemerintah masih ada sisanya praktek-praktek Orde Baru gitu ya. Ya, ya. Dan itu sudah terjadi misalnya dengan HGU yang tetap mengandung ada warga yang tinggal di situ juga sudah ditetapkan sebagai HGU begitu pada saat itu dengan berbagai cara. Tentu saja sekarang ini masalah itu kemudian terbuka kembali. Kalau Anda menangani satu kasus yang dibilang sukses itu apa ya? Untuk Anda sendiri. Kalau saya sendiri yang saya pikir adalah sukses itu tidak eskalasinya tidak meningkat. Situasinya kalau bisa eskalasi menurun atau terjadi hubungan yang lebih baik. Jadi kita melihat akhir dari konflik tidak hanya hubungan yang lebih buruk tapi juga hubungan yang lebih baik. Misalnya relasi atau kerjasama begitu. Oke, ada kesepakatan mengenai lahan yang harus dibagi, ada kesepakatan mengenai bagaimana perusahaan dikelola begitu, bagaimana membuka lahannya. Anda harus menguasai dong hukum tanah, hukum adat dan sebagainya. Ya, dalam pengertian untuk keperluan praktis di lapangan memang ya. Ya. Berapa kasus kira-kira yang Anda pernah tangani? Kira-kira 2 atau 20? Kalau kita hitung berdasarkan perusahaan, kebetulan saya ditugaskan untuk sekitar 20 lebih perusahaan. Okay. Dari sekian banyak itu berapa yang sukses? Pengertian suksesnya tidak yang tadi tidak eskalatif ya. Sejauh ini karena perusahaan itu yang meminta kita biasanya adalah perusahaan baik-baik begitu, jadi mereka selalu menghindar itu menjadi lebih luas kasusnya.
Terima kasih. Jadi konflik pun ada macam-macam dan ada cara menanganinya, tapi yang penting adalah yang terlibat dalam konflik itu memang pada hakikatnya orang baik-baik ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Pak Bima. Saya diundang oleh Pak Wimar untuk diwawancara dalam acaranya Wimar Show. Ini adalah undangan yang menarik karena sejauh ini belum pernah saya mendapat undangan mengenai itu. Jadi ini merefleksikan juga pengalaman saya di dalam mendampingi masyarakat dan mendampingi perusahaan dalam kaitan dengan konflik.